Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, segala puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, buat segala kasih setia yang sangat melimpah, yang tercurah di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Berilah kedamaian, hikmat dan sukacita di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami beroleh sukacita yang besar, pembaharuan hidup, iman yang teguh untuk melanjutkan perjalanan hidup kami ke depannya. Berbicaralah di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu remaja Naposobulu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berbicara di tengah-tengah ibadah kita melalui kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 11 hingga ayat 15. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Beginilah firman Tuhan, marilah mengikuti dalam hati dan saya akan membacakan bagi kita. Janji mengenai keselamatan. Pada hari ini aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposobulu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi topik minggu pada hari ini adalah Tuhan memulihkan umatnya. Ini adalah sebuah kabar baik. Ternyata di Alkitab sekitar 900 kali ada ucapan tentang pulih, dipulihkan atau memulihkan. Yang artinya berputar ke arah kembali, memperbaiki, menghubungkan, menyembuhkan, mengutuhkan, berdamai, dan bertobat. Kata pulih di dalam Alkitab ini mengandung banyak arti. Tuhan memulihkan umatnya. Akan ada hal baru yang akan terjadi. Kita lihat melalui teks ini. Hal yang baru itu identik dengan yang baik. Kalau dikatakan sebuah pembaharuan akan terjadi, berarti ini sebuah pengumuman mengarahkan kepada perubahan yang baik, mengarah kepada yang lebih positif, perubahan ke arah yang lebih positif dari sebelumnya. Maka di sana akan ada sukacita, pada hal yang baru. Misalnya rumah baru, ya, baju baru, atau ada wajah baru pada ibadah kita sore hari ini. Selamat datang bagi yang pertama kali beribadah di AKBP Helvetia.
Ada juga bagi sebagian pemuda mungkin ada sebuah sukacita jika dia memperoleh pacar baru, ya, atau teman baru. Ya, dari khotbah ini kita akan melihat pembaharuan, pemulihan apa yang dimaksud oleh firman Allah. Dan pembaharuan itu katanya Allah sendiri yang melakukan. Memangnya ada apa dengan bangsa Israel di utara sehingga butuh pembaharuan atau pemulihan? Ternyata Amanginang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu, pada zaman Nabi Amos ini, Israel utara sedang dalam kemerosotan moral. Bahkan secara iman juga. Banyak terjadi ketidakadilan sosial, penyimpangan moral, menyembah ilah lain, peribadahan yang hanya dilakukan secara seremonial saja. Sebenarnya secara ekonomi mereka sedang dalam kemakmuran. Namun dipenuhi ketidakadilan atau ketimpangan sosial yang sangat merajalela. Penindasan terhadap kaum lemah itu menjadi tontonan setiap hari. Orang-orang mengisi istana-istana mereka dengan barang-barang yang diperoleh dari pemerasan dan kekejaman. Ditulis pada pasal 3 ayat 10. Mereka menindas orang lemah dan tidak berdaya. Mereka menyingkirkan orang miskin. Bahkan di pasal 8 dikatakan gandum yang rusak dijual dengan harga tinggi. Mereka menipu dengan takaran, berbuat curang dengan timbangan. Ada penipuan, tidak ada kejujuran. Untuk itulah Allah memanggil Nabi Amos menjadi nabi bagi bangsa itu. Tujuannya untuk apa? Bagaimana nabi adalah perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang ada di bagian utara agar mereka bertobat kembali kepada Allah. Kalau tidak, mereka akan hancur lulu lantah. Mengapa Allah berfirman tentang sebuah pembaharuan? Ternyata menginang Allah kita itu adalah Allah yang adil, Allah yang kasih. Keadilan Allah adalah menghukum bangsa yang berdosa agar dipulihkan kembali menjadi bangsa yang takut akan Allah. Nabi Amos yang adalah seorang pemungut buah arah hutan, dia adalah seorang peternak, tapi Tuhan memakai dia sangat dahsyat menjadi alat Tuhan, perpanjangan lidah Allah untuk bernubuat kepada bangsanya agar memperoleh kehidupan yang baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kitab Amos ini kita bisa garis bawahi sebagai pesan utama dari kitab ini adalah peribadahan kita itu harus berbanding lurus dengan sikap kehidupan sehari-hari. Mengapa? Kalau kita baca di pasal 5 ayat 21 sampai 27, di sana kita bisa melihat bagaimana orang itu, bangsa itu sangat rajin memuji memuliakan Tuhan. Sangat rajin membawa persembahan, ya, persembahan yang lembu yang gemuk. Mereka bawa itu tidak dengan berat hati. Mereka rajin memberikan persembahan. Mereka rajin menyanyikan nyanyian sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata di pasal 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang menjadi tema sentral dari kitab Amos. Bagaimana seluruh umat dalam peribadahannya harus berbanding lurus dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jangan saat di gereja kita adalah orang yang paling kudus, ya, tapi hati kita jauh dari Tuhan, pikiran kita jauh dari Tuhan.
Ya, sikap kita jauh dari seperti orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari khotbah sore hari ini dalam ibadah kita diingatkan sebuah janji. Allah akan memulihkan, karena Allah tidak senang kalau umatnya terus-terusan hidup dalam kegagalan atau kejahatan. Supaya umat pilihannya itu hidup baru, supaya umat pilihannya itu meninggalkan perbuatan yang jahat, karena Allah mampu memperbaharui kehidupan umatnya. Karena kasih Allah itu melimpah, tidak terhitung banyaknya, melimpah bagaikan hujan berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang akan kita lihat dari teks ini. Yang pertama, Allah sendiri yang memulihkan. Disebutkan tadi di ayat pertama, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, menutup pecahan dindingnya, mendirikan kembali reruntuhannya. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kita. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahwa Allah sanggup mengubah hidup kita. Saat kita merasa rusak, saat kita merasa sangat berdosa, saat kita merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan, Dia melayakkan dan memulihkan kita. Tangannya itu sangat kuat dan penuh cinta, memperbaiki kita kembali seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, berkat akan diberikan kepada bangsanya bila kembali kepada Allah. Saya akan baca di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4, ayat 6 dan ayat 14. Di sana diceritakan tentang apa? Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bahwasanya mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, bersungguh-sungguh mengupayakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, inilah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Tadi sudah sangat jelas kita baca ya Amang Inang di dalam epistel. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Mendahulukan kerajaan Allah, mengutamakan kehendak Allah, mengutamakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ini harus menjadi hal yang paling mendasar bagi kita. Apa tadi yang katanya akan ditambahkan? Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita khawatirkan? Kalau kita benar-benar mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup, Ia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Berkat bila bangsanya kembali kepada Allah, disebutkan di dalam nas ini, tanah akan memberi hasil bagi mereka. Kesuburan terjadi atas mereka. Apa yang dikerjakannya berhasil. Ya, kebun-kebun anggurnya akan berbuah lebat, berbuah manis. Bukit akan kebanjiran, artinya tidak pernah mengalami kekeringan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan umat itu akan Tuhan curahkan saat mereka mencari Tuhan dalam hidupnya. Ini menggambarkan kesempurnaan hidup bila bersama dengan Tuhan. Amang Inang, masihkah kita meragukan kehidupan kita saat ini? Masihkah kita khawatirkan tentang masa depan kita? Masihkah kita khawatirkan tentang kesehatan kita? Masihkah anak-anak muda di sini mengkhawatirkan apakah bagaimana akhir dari perjuangan pendidikanku saat ini? Pada hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi kerinduan kita akan Tuhan nyatakan. Dia akan memenuhi segala hal yang kita butuhkan. Bila kehendak Allah memang yang utama dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Dia akan memenuhi dan memberikannya kepada kita. Yang ketiga dari khotbah ini,
Allah akan menetapkan bangsanya menjadi pilihannya. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Tidak ada yang bisa merampas apa yang sudah menjadi milik Allah. Kita sudah dimateraikan menjadi milik Allah. Roh kita lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ingat amang-inang kita yang sudah dibaptis, kita sudah dimateraikan menjadi milik Allah. Tidak ada yang bisa merampas kita dari Dia. Baik itu ketakutan, baik itu masa depan yang belum pasti, baik itu kesehatan yang belum terjamin, atau sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, atau perekonomianmu atau keluargamu, kondisimu sekarang yang tidak baik-baik saja, itu tidak bisa merampas kita sebagai milik Allah. Karena kita sudah dimateraikan menjadi milik Allah, kita sudah dibaptis, dimateraikan, kita itu milik Allah. Allah itu Bapa kita, Dia pemilik kita yang sesungguhnya. Dalam hidup ini kita sangat membutuhkan pemulihan. Pemulihan di mana? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita gampang pecah. Itulah kita. Kita mudah pecah. Kita mudah jatuh. Kita mudah kalut, kita mudah sakit. Yang gampang pecah itu bukan hanya kita selaku pribadi, melainkan juga kita selaku keluarga, organisasi, perusahaan, gereja, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu kita perlu pemulihan. Kehadiran Allah dalam firman-Nya hari ini memanggil kita, meneguhkan kita bahwa pemulihan terbesar sudah dikaryakan Allah bagi kita dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita melihat salib yang ada di depan ini, atau kalau ada salib di rumah kita, atau kalung ataupun anting kita, ini menjadi pengingat bagi kita, harusnya kitalah yang disalibkan di sana. Tapi Yesus telah mengambil posisi kita. Dia menjadi korban perdamaian, memulihkan kita, menyembuhkan kita, menjadikan kita layak hari ini di sini, duduk di gereja ini, menaikkan doa dan pujian, bukan karena kebaikan, bukan karena kuasa, bukan karena kekuatan kita, tetapi betapapun lemahnya, betapapun berdosanya kita, Dia menerima kita dengan lapang dada, dengan kasih yang sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hidup yang terlalu rusak sehingga tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu sedih sehingga tidak layak dipulihkan oleh Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun keadaanmu, Tuhan bersedia memulihkan kita, asal kita mau kembali, asal kita mau berubah, asal kita mau mengutamakan kehendak Tuhan, asal kita mau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu siap membangun kembali kehidupan kita lebih indah, jauh lebih indah dari sebelumnya. Marilah berpulih. Mazmur 85 ayat 5, ini adalah sebuah seruan dari pemazmur. Pulihkanlah kami ya Tuhan Allah. Inilah kerinduan kita, yaitu kita rindu untuk pulih, kita rindu dipulihkan, dan kita rindu memulihkan satu dengan yang lain. Menyembuhkan penyakit, mengutuhkan keretakan, menyambung yang putus, membereskan yang kacau, menenteramkan yang rusuh, menguatkan yang lemah, meratakan yang miring, memaafkan kesalahan, mendamaikan permusuhan, mengumpulkan yang tercerai, mempertemukan yang terpisah, membersihkan yang tercemar, meneduhkan kegelisahan, meluruskan yang bengkok, mengadilkan yang tidak adil, merangkul yang terbuang, menyambut yang tersisih, menghibur yang sedih, memperbaiki yang rusak, menegakkan yang terkulai. Itu menjadi kerinduan kita bersama-sama.
Tuhan kiranya memulihkan rumah tangga kita, memulihkan persahabatan kita, memulihkan persekutuan kita, kesehatan kita, pikiran kita dimanapun kita berada. Seperti firman Tuhan hari ini, saat Tuhan berkata Ia akan memulihkan hidup kita, maka habis gelap terbitlah terang. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita sekarang, Tuhan dapat memulihkannya lebih indah dari sebelumnya. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Amin. Kita berdoa.